Mulai jam berapa ini? Kok. Pertunjukannya biar tambah meriah. Pak Tagio. Mari. Silakan kokok. Duduk. Yuk. Kita berangkat, Pak. Tunggu dulu. Bu, saya lapar. Indomie disantap tua muda, lezat nikmat rasanya. Indomie lezat. Indomie pilihan keluarga, paling lezat kan. Indomie. Selera dulu. Gitu. Seleraku. Indomie. Kok. Iya, kok. Seleraku Indomie. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, Indonesia tanah airku. Indomie seleraku, dari desa sampai ke kota. Terima kasih Indonesia, 50 tahun kita bersama terus, hidupkan selera. Indomie seleraku. Indomie adalah merek produk mie instan dari Indonesia. Di Indonesia, Indomie diproduksi oleh perusahaan Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Produk dari perusahaan milik Sudono Salim ini mulai dibuat pertama kali pada tanggal 9 September 1970 dan dipasarkan ke konsumen sejak tahun 1972. Dahulu diproduksi oleh perusahaan Sanmaru Food Manufacturing dan pertama kali hadir dengan rasa ayam dan udang. Selain dipasarkan di Indonesia, Indomie juga dipasarkan secara cukup luas di mancanegara, antara lain di Amerika Serikat, Australia, berbagai negara Asia dan Afrika, serta negara-negara Eropa. Hal ini menjadikan Indomie sebagai salah satu produk Indonesia yang mampu menembus pasar internasional. Di Indonesia sendiri, sebutan Indomie sudah umum dijadikan istilah generik yang merujuk kepada mie instan. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan sedikit mengenai 5 equation Indomie. Yang pertama ada what is your business? Bisnis Indofood adalah perusahaan yang menggerak utamanya di industri pengolahan makanan, terutama di bidang produk makanan, produk minuman, dan produk olahan lainnya. Yang paling menonjol yaitu adalah Indomie. What is your customer? Pelanggan kita adalah individu dan keluarga yang mencari solusi praktik untuk membeli makanan siap saji sesuai dengan gaya hidup sibuk dan beragam kebutuhan mereka. Yang ketiga ada what is your value to customer? Indofood atau Indomie menawarkan solusi makanan yang nyaman, terjangkau, dan lezat yang memuaskan keinginan makan dengan cepat. Beragamnya rasa produknya memenuhi beragam selera, sehingga dapat sesuatu untuk semua orang. Customer service Indofood atau Indomie juga dapat dihubungi melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk nomor telepon layanan pelanggan dan media sosial seperti di Facebook, Twitter, dan Instagram. Loyalty program. Nah, pada bulan Januari 2022, Indofood atau Indomie tidak memiliki program loyalty resmi yang terkenal seperti program poin atau kartu anggota. Namun, hal ini dapat berubah seiring waktu karena perusahaan terus mengembangkan strategi pemasaran dan program pelanggan baru. Convenience. Pada produk Indomie bisa dilihat dari beberapa aspek seperti kemasan praktis, proses memasak yang cepat, dan variasi rasa yang banyak. Kemasan instan memungkinkan konsumen untuk dengan mudah menyiapkan makanan dalam waktu singkat tanpa perlu memasak dari awal. Selain itu, Indomie juga menawarkan berbagai varian rasa yang memenuhi selera berbagai konsumen. Wide product range. Produk Indomie memiliki beragam varian rasa dan jenis, mulai dari mie goreng klasik hingga inovasi baru seperti mie rebus, mie kari, mie ayam bawang, dan masih banyak lagi. Varian ini memberikan konsumen banyak pilihan sesuai dengan
preferensi mereka, sehingga dapat memuaskan berbagai selera dan kebutuhan makan. Quality Assurance. Indomie menjaga kualitas produknya melalui berbagai langkah quality assurance yang ketat, mulai dari pemilihan bahan baku yang berkualitas tinggi, proses produksi yang terkontrol, hingga uji mutu secara berkala untuk memastikan konsistensi rasa dan tekstur. Selain itu, Indomie juga memiliki standar keamanan pangan yang ketat sesuai dengan regulasi dan standar internasional untuk memastikan produk yang aman dikonsumsi oleh pelanggan. Yang selanjutnya ada What will our business be? Business in the food atau Indomie akan terus berkembang dengan meluncurkan produk baru, berinovasi dengan rasa dan kemasan baru, serta mungkin mengeksplorasi pasar baru baik secara domestik maupun internasional. Yang terakhir ada What should our business be? Perusahaan Indofood berfokus pada produksi dan distribusi berbagai macam produk makanan, mulai dari makanan ringan hingga makanan siap saji, serta bahan makanan dasar seperti tepung, minyak, dan mie instan. Mereka juga terlibat dalam industri kemasan dan pengolahan makanan, serta memiliki jaringan distribusi yang luas untuk memastikan produk-produk mereka dapat dijangkau oleh pelanggan di berbagai wilayah. Lingkungan eksternal mikro, di mana lingkungan eksternal mikro meliputi yang pertama itu pesaing, lalu pemasok, distributor, dan pelanggan. Pesaing, Indomie bersaing dengan deretan produk mie instan lainnya seperti mie sedap, ABC mie goreng, Lemonilo, Samyang, dan masih banyak lagi. Indomie juga bersaing ketat dengan produk mie instan lainnya yang masih diproduksi oleh Indofood. Contohnya, Indomie bersaing ketat dengan Popmie. Lalu pemasok, Indomie memerlukan pasokan bahan baku seperti tepung terigu, minyak, dan bumbu-bumbu lainnya. Nah, ketersediaan dan harga bahan baku ini dapat mempengaruhi biaya produksi Indomie. Namun, detail spesifik tentang pemasok mereka mungkin tidak selalu tersedia secara publik karena merupakan informasi internal perusahaan. Lalu distribusi. Jaringan distribusi yang luas memastikan Indomie dapat diakses oleh konsumen di seluruh Indonesia bahkan sampai ke luar negeri. Karena kerjasama dengan distributor penting untuk memastikan ketersediaan produk di berbagai toko dan minimarket. Lalu yang terakhir ada pelanggan. Indomie harus memahami referensi dan kebiasaan konsumen terkait rasa, harga, dan kemasan produksi. Seperti halnya Indomie goreng varian rasa ayam bawang itu yang di Indonesia dengan yang di luar negeri rasanya itu sedikit berbeda. Seperti kalau yang di Indonesia itu lebih dominan asin atau gurih manis. Nah, kalau di luar negeri itu berbeda. Lalu ada lingkungan eksternal makro yang dimana ada terbagi menjadi empat faktor. Yang pertama faktor ekonomi. Fluktuasi harga bahan baku dan kondisi ekonomi secara umum mempengaruhi harga dan permintaan terhadap produk Indomie. Selama periode ketidakstabilan ekonomi, Indomie mungkin perlu menyesuaikan strategi harga untuk tetap kompetitif. Lalu yang kedua ada faktor sosial dan budaya. Perubahan gaya hidup seperti kesibukan yang meningkat bisa meningkatkan permintaan terhadap makanan instan seperti Indomie. Lalu faktor selanjutnya yaitu faktor teknologi. Inovasi teknologi dalam proses produksi dan distribusi dapat membantu Indomie meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya produksi. Selain itu, platform pemasaran digital bisa dimanfaatkan untuk mencapai target konsumen yang luas. Lalu faktor terakhir ada hukum dan regulasi. Kepatuhan terhadap regulasi terkait keamanan pangan dan labeling penting bagi Indomie untuk menjaga reputasi merek dan memastikan kepatuhan terhadap standar yang berlaku. Lalu poin utama terakhir itu ada lingkungan internal, di mana lingkungan internal ini terbagi menjadi 3 poin. Yang poin pertama yaitu sumber daya manusia. Keterampilan dan motivasi karyawan Indomie berkontribusi pada inovasi produk dan kualitas layanan. Pelatihan dan pengembangan karyawan menjadi faktor penting untuk menjaga kompetensi dan kinerja. Lalu poin kedua ada budaya perusahaan. Budaya perusahaan yang pro-inovasi dan berorientasi pada pelanggan membuat Indomie untuk tetap responsif terhadap perubahan pasar dan kebutuhan konsumen. Lalu poin terakhir ada kapasitas produksi dan operasional. Kapasitas produksi yang memadai dan proses operasional yang efisien memastikan Indomie untuk memenuhi permintaan pasar dengan kualitas produk yang konsisten. Analisis TOWS yang pertama yaitu ada treats. Di dalam treats ada 3 bagian. Yang pertama, kompetisi yang sengit, yaitu saingan dari merek mie instan lainnya di pasar, serta persaingan dari makanan cepat saji atau alternatif makanan instan. Yang kedua, peraturan dan kebijakan pemerintah, yaitu potensi ancaman dari perubahan dalam regulasi makanan atau kebijakan pemerintah yang bisa mempengaruhi produksi, distribusi, atau harga produk. Yang ketiga yaitu risiko reputasi.
potensi ancaman dari kontroversi terkait kualitas produk, keamanan pangan, atau masalah lingkungan yang dapat merusak citra merek. Selanjutnya yaitu opportunity. Di dalam opportunity terdapat 3 bagian. Yang pertama yaitu ekspansi pasar yang lebih luas, yaitu peluang untuk memperluas pangsa pasar ke wilayah yang belum tergarap atau mengenalkan produk baru yang disesuaikan dengan selera lokal. Yang kedua yaitu diversifikasi produk, yaitu peluang untuk mengembangkan produk baru di luar kategori mie instan seperti saus, bumbu, atau cemilan. Yang ketiga yaitu peningkatan kesadaran akan kesehatan. Nah, peluang untuk memperkenalkan varian produk yang lebih sehat atau menggunakan bahan-bahan organik untuk menangkap tren kesadaran kesehatan yang sedang meningkat. Selanjutnya yaitu ada weakness. Di dalam weakness terdapat 4 bagian. Yang pertama yaitu ketergantungan pada produk mie instan, yaitu Indomie mungkin terlalu fokus pada produk mie instan tanpa melakukan diversifikasi yang cukup. Yang kedua, rentan terhadap perubahan tren konsumen, yaitu fluktuasi dalam selera konsumen atau tren makanan dapat mempengaruhi permintaan terhadap produk mie Indomie. Yang ketiga yaitu keterbatasan inovasi produk, kemungkinan keterbatasan kemampuan untuk menghasilkan inovasi produk baru dalam kategori mie instan. Yang terakhir yaitu dampak buruk pada kesehatan jika dikonsumsi secara terus-menerus. Konsumsi mie instan secara berlebihan dapat berpotensi membahayakan kesehatan. Yang terakhir yaitu strength. Di dalam strength itu terdapat 3 bagian. Yang pertama, brand yang kuat. Indomie memiliki citra merek yang sangat dikenal dan dipercaya oleh konsumen di seluruh dunia. Yang kedua, rasa dan kualitas yang konsisten. Indomie terkenal akan rasa yang memuaskan dan kualitas produk yang tinggi yang selalu diperhatikan. Yang terakhir yaitu jangkauan global. Indomie telah berhasil merambah pasar internasional dengan jaringan distribusi yang luas serta menerapkan strategi internasional. Decision marketing, yang dimana decision marketing itu ada segmenting, targeting, dan positioning. Nah, untuk segmenting yang pertama itu ada faktor demografis. Produk Indomie goreng atau kuah cocok dikonsumsi oleh usia remaja hingga dewasa. Produk Indomie memiliki rasa rempah yang kuat sehingga tidak cocok untuk dikonsumsi bayi dan balita. Usia remaja 15-24 tahun merupakan konsumen terbanyak yang mengkonsumsi mie instan. Namun saat ini Indomie telah melakukan sebuah inovasi baru pada produk mereka, di mana mereka memproduksi Indomie My Noodles, di mana Indomie My Noodles itu merupakan mie instan pertama untuk anak-anak karena terbuat dari bahan-bahan yang lebih aman bagi anak-anak. Sehingga dapat dikatakan bahwa Indomie melakukan segmentasi demografis berdasarkan usia ke kalangan anak-anak melalui produk Indomie My Noodles. Nah, lalu yang kedua ada faktor geografis. Produk mie instan Indomie dinilai cocok untuk seluruh masyarakat Indonesia. Indomie juga tidak hanya memasarkan produknya di Indonesia saja, tetapi juga di negara lain seperti Singapura, Malaysia, Arab Saudi, Nigeria, Cina, Jepang, Amerika, dan lain-lain. Produk Indomie diproduksi berdasarkan wilayah sehingga cita rasa Indomie disesuaikan dengan lidah konsumen di setiap daerah. Contohnya itu seperti Indomie rasa kari ayam yang dijual di Pulau Jawa dengan Sumatera memiliki cita rasa yang berbeda walaupun perbedaan rasanya tidak terlalu jauh. Nah, begitu pula Indomie yang dijual di negara lain, cita rasanya menyesuaikan dengan lidah masyarakat negara tersebut meskipun tidak terlalu jauh perbedaan rasanya dari cita rasa Indomie yang asli. Nah, lalu yang ketiga ada faktor psikografis. Nah, hadirnya produk ini yaitu produk mie instan Indomie tentunya disambut antusias oleh masyarakat. Mengapa produk Indomie cocok untuk dikonsumsi oleh semua karakteristik masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki gaya hidup cenderung konsumtif dan praktis. Nah, lalu ada faktor perilaku konsumen. Nah, di mana dengan memahami perilaku konsumen seperti kebiasaan makan, preferensi makanan sehat, atau tren makanan cepat saji, Indofood dapat menyesuaikan produk dan strategi pemasaran mereka. Nah, lalu ada targeting. Nah, di mana targeting produk Indomie goreng atau rebus memiliki target pasar untuk semua umur kecuali balita. Untuk varian produk Indomie My Noodles, target melakukan pemasarannya melalui diferensiated targeting strategi. Perusahaan menghasilkan beberapa produk yang memiliki karakteristik yang berbeda, yaitu diantaranya ada Indomie goreng, terus ada Indomie rebus, Indomie rasa Nusantara, Indomie premium, dan ada juga Indomie jumbo. Dengan pandangan bahwa konsumen membutuhkan variasi dan perubahan, sehingga perusahaan berusaha untuk menawarkan berbagai macam produk yang bisa memenuhi variasi kebutuhan tersebut. Nah, lalu ada positioning. Nah, di mana Indomie untuk saat ini merupakan market leader dalam medan persaingan berbagai produk mie instan di Indonesia. Posisinya yang kuat disebabkan oleh faktor Indomie sebagai produk mie instan yang pertama kali hadir di Indonesia serta strategi promosi dan pemasaran yang gencar. Indomie sangat terkenal di Indonesia dan Nigeria
karena positioning dilakukan PT Indofood dengan produknya itu Indomie. Diantaranya ada perusahaan Indofood menanamkan produk mie instan Indomie di benak konsumen Indonesia bahwa produk Indomie merupakan mie asli dan milik Indonesia. Sebagai mie instan asli Indonesia, Indomie juga menghadirkan varian Indomie selera Nusantara yang hadir dengan rasa-rasa terpopuler dari berbagai makanan khas Indonesia. Melalui varian ini, Indomie memperkenalkan varian tersebut sebagai wisata kuliner Indonesia, atau yang tagline-nya itu Indomie seleraku, di mana setiap orang pasti sangat mudah untuk mengingatnya. Di Indonesia sendiri, sebutan Indomie sudah umum dijadikan istilah generik yang merujuk kepada mie instan. Produk Indomie merupakan produk mie instan yang praktis dan dapat dinikmati untuk dikonsumsi, dapat disajikan kapan saja dengan cepat dan dapat dikonsumsi bersama lauk pauk lainnya. Nah, sedangkan di Nigeria, Indomie telah dianggap sebagai makanan pokok, bahkan tak sedikit warga Nigeria yang mengira bahwa Indomie merupakan produk buatan asli Nigeria. Tagline Indomie Indonesia berbeda. Jika di Indonesia, Indomie mempunyai tagline Indomie seleraku, nah sedangkan di Nigeria itu tagline-nya Taste of Home, Love Everywhere. Nah, pada determinan marketing mix Indomie yang pertama itu ada produk. Nama brand yang digunakan adalah Indomie. Dalam satu bungkus Indomie yang standar memiliki massa 85 gram dan terdapat 2 saset berisi 5 bumbu-bumbuan yang disertakan, yaitu seperti kecap manis, saus sambal, minyak palm, bubuk perasa, dan bawang goreng. Indomie juga tersedia dalam versi jumbo dengan berat massa sekitar 120 gram. Indomie juga memiliki rasa yang sesuai dengan selera lidah orang Indonesia. Indomie pun selalu berusaha memenuhi keinginan konsumen yang semakin banyak. Dengan itu terbukti dengan semakin bertambahnya variasi produk Indomie, mulai dari mie goreng, mie sop, mie regional, mie premium, serta mie jumbo. Yang kedua ada price. Indomie selain dapat dibeli satuan atau per bungkus, Indomie juga dapat dibeli dengan paket 5 bungkus atau paket 1 kardus yang berisi sekitar 30-40 pieces Indomie. Harga Indomie juga sangat murah dan terjangkau bagi semua kalangan masyarakat di Indonesia. Indomie dihargai per bungkusnya yaitu sekitar Rp4.000. Yang ketiga ada Place. Grup distribusi Indofood memiliki jaringan distribusi terluas di Indonesia karena bisa menembus sampai hampir ke setiap sudut kepulauan. Jumlah titik stok gudang semakin diperbanyak secara agresif pada tahun 2005 sehingga mampu menyediakan penetrasi yang lebih luas melalui rantai suplai dan penghantaran. Gudang stok ditempatkan pada area-area yang memiliki outlet retail yang banyak termasuk pasar tradisional, sehingga setiap gudang dapat melayani masing-masing area geografis dalam waktu yang sesingkat mungkin. Nah, yang keempat ada promotion. Indomie dalam promotion ada 3 cara berpromosi, yaitu yang pertama melalui tagline, iklan, dan event. Yang pertama yaitu tagline. Indomie memiliki tagline-nya yaitu Indomie seleraku. Nah, dalam iklan bisa dengan cara di billboard, di iklan di TV, ataupun menjadi sponsor di acara tertentu. Nah, yang ketiga yaitu melalui event. Indomie menggelar ajang membuat jingle atau lagu untuk pelajar SMA. Acara tersebut berjudul Jingle Dare yang berlangsung pada tanggal 24 April 2008. Yang kelima yaitu ada people. Untuk memasarkan produk Indomie, PT Indofood memberikan pelayanan yang mudah kepada para konsumennya. PT Indofood juga menyediakan layanan kepada para konsumen dengan menempatkan SPG di setiap outlet yang menjual produk Indomie. Yang keenam ada proses. Nah, dalam proses ini, Indomie yang diproduksi oleh PT Indofood ada penjaminan mutu dalam setiap proses produksinya. Hal itu terlihat dari setiap kemasan yang diberi label komposisi yang terkandung dalam setiap bungkus Indomie dan tanggal pembuatan serta tanggal kadaluarsanya. Hal ini dikarenakan PT Indofood ingin memberikan jaminan mutu yang terbaik dalam setiap produknya agar konsumen tidak merasa akan khawatir jaminan mutu yang diberikan. Nah, yang terakhir ada physical evidence. Untuk memberikan rasa kenyamanan dan kepercayaan kepada konsumennya, PT Indofood juga memiliki pabrik untuk produksi yang cukup memadai dengan mesin-mesin yang super canggih. Lokasi produksi PT Indofood ada di beberapa tempat, salah satunya yaitu di pabrik untuk memproduksi Indomie berada di PT Indofood Sukses Makmur, Bogasari, Flour Mill.